Setelah dilakukan serah terima jabatan di tingkat Polda Jatim pekan lalu, Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo yang kini berpindah tugas di Polres Ponorogo akan digantikan oleh Kapolres Batu yang baru AKBP I Nyoman Yogi Hermawan SIK MSI. Peralihan pucuk pimpinan tertinggi di Polres Batu ini ditandai dengan prosesi tradisi pedang pora yang dilakukan secara terbatas dengan protokol kesehatan ketat karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, serah terima jabatan atau sertijab Kapolres Batu digelar secara sederhana di Polres Batu. Bahkan tidak ada satupun wartawan yang diperbolehkan meliput tradisi pedang pora sertijab Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo yang kini berpindah tugas ke Polres Ponorogo dan akan digantikan oleh Kapolres Batu yang baru AKBP I Nyoman Yogi Hermawan SIK MSI yang merupakan mantan Kasubdit Penmasbid Humas Polda Metro Jaya. Kesibukan di halaman Mapolres Batu yang terlihat hanya dari anggota Polres Batu. Pelaksanaan tradisi pedang pora menyambut kedatangan Kapolres yang baru memang terlihat berbeda. Begitu juga dengan tradisi pelepasan Kapolres Batu yang lama, AKBP Catur Cahyono Wibowo SIK MH menjadi Kapolres Ponorogo juga berlangsung tanpa ada awak media yang menyaksikan. Perbedaan juga terlihat di tempat sertijab pada spanduk yang terpasang tertulis kalimat silaturahmi Kapolres Batu dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Batu Dr. Anda Haja Dewanti Rumpoko MSI, Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso SHMH, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi SPD, dan sejumlah undangan. Karena pandemi COVID-19, Polres Batu menerapkan pembatasan jumlah peserta, termasuk melarang media mengambil gambar atau wawancara. Rangkaian sertijab itu diawali dengan pengalungan bunga menuju gerbang Pora dan disambut oleh jajaran PJU dan Perwira Polres Batu. Setelah itu disambung acara silaturahmi Kapolres dengan Forkopimda dan toga serta Thomas bertempat di ruang Rupatama. Sementara itu AKBP Catur memberi beberapa poin pesan kepada anggota Polres Batu agar tetap solid dan menunjukkan kinerja yang baik, positif kepada masyarakat, termasuk sinergitas antara TNI dan Polri dan rekan media, serta tetap menjaga kesehatan di masa pandemi. Dirinya juga berpesan dengan telah dibangunnya ruang SPKT yang baru, serta dalam proses pembangunan ruang media center, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat, serta hubungan kerja dengan rekan media nantinya menjadi semakin baik. Dan semoga ke depan Polres Batu bisa meraih penghargaan dari WBK menjadi WBBM. Yanto Yancung melaporkan. Uji coba sekolah mulai berdampak pada penambahan jumlah penumpang mikrolet jurusan Arjosari Lawang. Penumpang pelajar mulai ada walaupun belum signifikan. Para sopir lebih memilih mencari penumpang di jalan dibandingkan antri di dalam terminal. Uji coba sekolah yang sudah berlangsung di Kabupaten Malang disambut lega para sopir mikrolet karena ada penambahan penumpang dari kalangan pelajar. Penambahan penumpang pada jam sibuk pagi dan siang hari lumayan membantu para sopir untuk menutupi biaya pengeluaran khususnya untuk BBM. Jalur Arjosari Lawang ini merupakan jalur utama yang terdapat di beberapa sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA, SMK hingga jalur ini masih cukup menjanjikan dibandingkan jalur lainnya dari Kota Malang menuju Kabupaten Malang. Menurut salah seorang sopir menjelaskan hanya pada jam-jam sibuk pagi dan siang saja yang masih ada penumpang, sementara untuk sore hari sudah sangat jarang. Di kawasan pinggir jalan depan Pasar Singosari menjadi salah satu titik tempat berhenti angkutan umum menunggu penumpang selain depan Pasar Lawang. Para sopir masih optimis apabila kondisi semakin membaik, penumpang akan kembali ada peningkatan. Ya agak lumayan lah, begitu anak sekolah masuk itu. Sejak berapa hari yang lalu, Pak? Ya Seminggu? Ya 1 minggu. 1 mingguan, Pak ya? Ya. Pak, kalau dibandingkan dengan kondisi kemarin-kemarin sebelum ada pelajar gimana, Pak? Wah, iya masalah setoran itu ya nggak nekan yang punya. Oh, jadi sekarang sudah masih Nggak nekan ya. Oh ini kalau penumpang kayak gini kan sekarang nggak ada subsidi bensin. Dulu kan ada subsidi. Premium dulu? Ya enggak, Pertalite ada subsidi. Oh gitu, Pak, sekarang nggak ada? Sekarang nggak ada, dihapus. Nggak ada, sekarang hapus ya? Iya. Tapi untungnya pelajar masih ada lumayan, Pak ya? Ya gini pulang ini, nggak sampai sehari. Oh iya. Iwan Hikmawan melaporkan.
Sebanyak 5.000 santri di Pondok Pesantren Modern Al-Rifai Kabupaten Malang menerima vaksinasi dosis pertama pada gerakan vaksinasi massal santri se-Indonesia. Gerakan vaksinasi santri nasional ini juga mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Gerakan vaksinasi massal santri se-Indonesia salah satunya berlangsung di Pondok Pesantren Modern Al-Rifai Ketawang, Gondang Legi, Kabupaten Malang, di mana sebanyak 5.000 santri di Pondok Modern Al-Rifai melakukan vaksinasi untuk dosis pertama. Vaksinasi santri di Pondok Al-Rifai mendapat antusias dari para santri, meski sebagian takut dan menangis histeris, namun mereka senang mendapatkan vaksinasi. Gerakan vaksinasi massal santri se-Indonesia juga mendapat apresiasi dari Presiden RI Joko Widodo. Presiden yang melakukan live streaming dengan pengasuh Pondok Modern Al-Rifai, Bupati Malang mengucapkan terima kasih kepada para santri karena mendukung program vaksinasi. Presiden berharap dengan adanya gerakan vaksinasi santri ini, nantinya dapat meningkatkan imun mereka di tengah pandemi COVID-19. Saya sangat menghargai sekali, mengapresiasi semua yang mendukung, semua pondok-pondok pesantren yang mendukung santri-santrinya untuk divaksin, karena kita ingin anak-anak kita, para santri kita, semuanya tidak terpapar oleh COVID-19. Kita ingin melindungi mereka semuanya, memproteksi mereka semuanya agar tidak terkena COVID, yaitu dengan vaksinasi. Sedangkan pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Rifai Kabupaten Malang, Kiai Haji Muhammad Basuni Azam, mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI atas program vaksinasi untuk santri se-Indonesia. Ia menambahkan bahwa di Pondok Al-Rifai, vaksinasi diikuti oleh seluruh santri yang jumlahnya sebanyak 5.000 santri. Sementara itu, vaksinasi santri di Pondok Pesantren Al-Rifai melibatkan puluhan vaksinator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan jenis vaksin yang digunakan yakni Sinovac. Bapak Presiden, kami terima kasih atas tersebarnya vaksin sebanyak 5.000 santri di pesantren kami. Bapak Presiden, santri kami berasal dari Sabang sampai Merauke. Dan apabila Bapak ke Malang, kami mohon untuk bisa minarat di pesantren kami, Pondok Modern Al-Rifai 2. Bapak, kami mohon nanti kami akan mengembangkan sekolah tinggi ilmu bahasa di pesantren kami. Mohon arahan dan dukungan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Tidak kuat menahan guyuran hujan dan kabut, bunga apel mulai berwarna kecoklatan dan rontok. Kondisi ini tentu saja merugikan petani karena hasil panen akan berkurang di tengah harga jual yang masih belum menggembirakan. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian apel di kawasan Tulungrejo, Bumi Aji Batu. Akibat diguyur hujan dan kabut, bunga apel mulai berwarna kecoklatan dan rontok. Kondisi ini merepotkan petani di tengah harga jual yang belum menggembirakan dan biaya perawatan yang mengalami peningkatan. Saat ini, harga apel di kisaran 8 ribuan di tingkat petani dan harga jual ini masih relatif berat untuk bisa mengembalikan biaya pengeluaran. Hasil panen selama pandemi ini cenderung lebih banyak diserap pasar untuk konsumsi langsung dan sedikit yang olah untuk berbagai makanan dan minuman. Menurut salah seorang petani menjelaskan, dulu ketika sebelum pandemi, panen apel banyak diserap UMKM untuk keripik apel. Jenang apel dan minuman sari apel berbeda dengan sekarang, terlebih tempat wisata baru diuji cobakan dengan pengunjung sangat terbatas. Di lokasi petani sedang melakukan penyemprotan dan mencoba berbagai treatment hasil pelatihan dengan mengurangi dosis obat tertentu untuk mengetahui pertumbuhan apel sekaligus mengurangi biaya pengeluaran. Mulai ada juga yang bunga-bunga yang mulai sudah coklat ya. Itu berarti busuk ya, rontok ya. Ini busuk, dikarenakan nggak jadi soalnya hujan kemarin, hujan kabut. Itu yang disebabkan daun sama benang sarinya mencoklat. Ini kan sebentar lagi sudah memasuki penghujan ya, sedangkan ini masih banyak yang baru berbunga ya. Iya, soalnya kan kemarin ini perawatan kebun ini kan soalnya kan banyak yang busuk. Ya. Jadi petani sini nggak maksimal, nggak ada yang merawat. Oh gitu. Ya, banyak pohon-pohon yang sudah ditebangi karena petani merugi. Pengaruh penghujan ini biasanya bisa berkurang berapa persen, Pak?
Hasil panen? Hasil panen kurang lebih antara 50%. Oh banyak Pak ya? Banyak banget. Kemudian juga sudah banyak juga yang sebagian ya sudah mulai dipotong-potong ya pohon apelnya. Kenapa Banyak. itu? Itu biasanya modalnya. Modal. Akhirnya diganti ya? diganti, biasanya ada sayur, juga ada jeruk gitu. Berarti pengolahan apel biayanya besar ya? Besar banget. Besar betul ya? Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. PT Among Tani Indonesia atau ATI bertekad segera merealisasikan proyek impian warga Kota Batu, yakni kereta gantung, yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. PT ATI optimis proyek kereta gantung segera bisa direalisasikan dan nantinya akan bisa membawa dampak positif bagi perekonomian warga, karena sebagian besar sahamnya bisa dimiliki oleh warga Kota Batu. Karena pandemi berkepanjangan, mega proyek kereta gantung atau kabel car yang menjadi impian warga Kota Batu terus tertunda hingga saat ini. Proyek kereta gantung yang selain bertujuan untuk mengembangkan wisata di Kota Batu juga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian warga, karena sebagian besar sahamnya bisa dimiliki oleh warga masyarakat Kota Batu. Komisaris PT Among Tani Indonesia atau ATI Tommy B. Satrio dalam progress meeting bersama Among Tani Foundation mengatakan, jika Kota Batu bertekad untuk merealisasikan pembangunan kereta gantung, karena pembangunan kereta gantung diklaim sebagai proyek strategis nasional yang termaktub dalam Perpres 80/2019. PT ATI selaku pihak swasta merupakan konseptor, pencetus awal agar kereta gantung dibangun di Kota Batu, atas gagasan mantan Wali Kota Batu Edi Rumpoko. Tommy B. Satrio menjelaskan awalnya proyek kereta gantung masuk pembangunan jangka menengah pemerintah daerah yang pendanaannya dikucurkan dari pemerintah. Meski masuk proyek strategis nasional, namun dari sisi pendanaan, proyek ini berasal dari pihak swasta ataupun konsorsium dari masyarakat. Tidak lagi menggunakan APBD, segala pembiayaan murni dari investor, baik pihak swasta maupun masyarakat yang menanamkan saham. PT ATI bakal membentuk koperasi yang bertugas mengelola dana investasi dari masyarakat yang membeli saham, sebab setelah pihaknya melakukan kajian sejak tahun 2018, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Dengan asumsi dari 200.000 penduduk Kota Batu, 50%-nya memiliki saham dengan harga satu sahamnya Rp1 juta, bila dijumlah nilainya sudah menyentuh 100 miliar rupiah. Selain itu, perusahaan swasta asal Austria juga ikut menawarkan bantuan kredit pendanaan proyek. Intinya, secara finansial proyek ini sudah siap diwujudkan, apalagi di Indonesia belum ada sebuah wilayah yang memiliki kereta gantung. Sebelumnya pada 26 April 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah pusat siap membantu Kota Batu yang sangat ingin mewujudkan proyek pembangunan kereta gantung. Jika terrealisasi, proyek pembangunan kereta gantung bisa makin mengukuhkan identitas Kota Batu sebagai kota wisata andalan Provinsi Jawa Timur, sekaligus mendorong kemajuan dunia pariwisata nasional. Pada intinya surat tersebut, PT mengatakan tetap berkomitmen untuk menjalankan proyek ini dalam tahap persiapan, pelaksanaan, termasuk perawatan. Ya. Kemudian yang kedua intinya PT menyampaikan bahwa telah ada surat penunjukan dari Wali Kota Batu pada tanggal 6 Juli. Ya. Pada 6 Juli tersebut MOU masih berlaku antara PT ATI dan PT INCA. Ya. Nah, tapi kita baru dapat informasi dari INCA baru berdasarkan surat tanggal 3 September 2021. Ya. Kemudian poin ketiga dari surat INCA adalah mereka telah melaksanakan FS feasibility study sekitar 75%. Ya. Nah, sebenarnya FS ini sendiri juga kita tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diajak bicara untuk pembuatan FS ini. Ya. Bahwa project owner dari kereta gantung ini, ya, project kereta gantung ini adalah PT Among Tani Indonesia. Ya.
Pemilik proyek adalah PT Amontani Indonesia. Konseptornya adalah PT Amontani Indonesia. Ya, pemilik lahan, kemudian masyarakat itu juga dari PT Amontani Indonesia. Kenapa? Karena ini yang sudah sejak awal disampaikan oleh konseptornya Pak Edi Numpoko, ya, bahwa kepemilikan dari proyek ini adalah warga Batu, masyarakat Batu, ya, yang akan menjadi pemegang saham melalui koperasi-koperasi. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meski Malang berada di zona level 3 PPKM darurat, namun persiapan mulai dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Malang. Salah satunya Kampung Tematik Polowijen Kota Malang. Kampung budaya di Kota Malang ini tengah melakukan persiapan untuk kembali dibuka jika Malang sudah turun level 2 PPKM darurat. Status PPKM di Kota Malang yang sudah turun dari level 4 menjadi level 3 memberi harapan bagi setiap pelaku usaha, tak terkecuali bagi para pelaku usaha kreatif sektor kesenian dan budaya. Seperti yang dirasakan oleh pengelola Kampung Budaya di Polowijen Kota Malang. Antusias warga di kampung tematik ini begitu terasa. Kegiatan seperti membatik, membersihkan alat berupa wayang, serta kegiatan yang berhubungan dengan menata kampung budaya tengah dipersiapkan. Menurut penggagas Kampung Budaya Polowijen, Isa Wahyudi alias Ki Demang, jika adanya kabar akan dibukanya kembali kampung wisata tematik di tengah PPKM di Kota Malang sangat disambut gembira oleh warga. Warga di kampung tematik juga sudah bersiap menyiapkan segalanya. Mereka akan kembali buka jika Malang Raya sudah turun ke level 2 PPKM. Meski nantinya dibuka dengan protokol kesehatan ketat selama PPKM level 2, dirinya beserta warga kampung budaya akan selalu patuh dan menyiapkan segala sesuatunya. Sementara itu, selama PPKM level 4 yang ditetapkan di Kota Malang, Kampung Budaya Polowijen ditutup total bagi pengunjung. Hanya pengurus kampung tematik tersebut yang tetap melakukan aktivitas di kampung budaya meski dengan protokol kesehatan yang ketat. Ketika dibuka tetap kita menggunakan prokes ya. Salah satunya tetap kita sediakan cuci tangan warga atau pengunjung harus pakai masker dan kemudian cek suhu tubuh dan kita sediakan hand sanitizer umum, prokesnya seperti itu. Tetapi memang kegiatan-kegiatan itu tidak lagi kita terima dalam bentuk jumlah yang banyak, tapi terbatas untuk kelompok-kelompok, misalnya per 15 atau per 20 orang itu bisa berkunjung untuk kita sebar tempatnya gitu ya. Simon Alfredo melaporkan.